Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Agama tersebut ialah agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing individu memiliki kepercayaan yang mereka anut. Masing-masing kepercayaan memiliki perbedaan satu sama lain yang kerap memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya. Membahas soal perbedaan, terdapat pula agama yang memiliki beberapa kesamaan. Dan untuk kali ini, Mimin akan membahas 10 kesamaan antara agama Islam dan agama Hindu. Konsep ketuhanan. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut sebagai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala diyakini sebagai Zat Maha Tinggi yang nyata dan esa. Dan dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3-4 menjelaskan tentang Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Sementara dalam ajaran agama Hindu dalam kitab Upanishad menyatakan jika Tuhan hanya ada satu. Tuhan itu tidak punya ibu dan bapak, Tuhan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Konsep dasar memahami ketuhanan dalam agama Hindu adalah bahwa Tuhan ini satu dan dipuja dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika. Konsep kehidupan dan kematian. Kelahiran dan kematian merupakan dua kata yang sering berhubungan secara timbal balik dalam tatanan agama Hindu. Bahwa apa yang pernah terlahirkan pasti akan menemui kematian, begitu juga sebaliknya. Apa yang sudah mati akan terlahir kembali atau disebut dengan samsara. Seperti halnya di dalam Bhagavad Gita 11.27 menyebutkan, bagi seseorang yang lahir, kematian sudahlah pasti dan pasti ada kelahiran bagi mereka yang mati. Sehingga terdapat hal yang tak terelakkan ini, janganlah engkau berduka. Di dalam Islam, seperti yang tertulis dalam Quran Surah Al-Imran, ayat 185, yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dengan begitu, setiap makhluk hidup yang bernyawa akan merasakan kematian. Konsep surga dan neraka. Manusia yang telah meninggal akan dihidupkan kembali di hari kiamat dan dihitung amal perbuatannya sebagai catatan menuju surga atau neraka. Dalam Islam banyak digambarkan di dalam Al-Quran mengenai surga dan neraka. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman dan taat atas segala perintahnya. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Ali Imran ayat 15. Sedangkan neraka bagi mereka yang ingkar seperti yang digambarkan pada Quran Surah Ibrahim ayat 28-29. Dan dalam agama Hindu, surga dan neraka merupakan kondisi yang dialami oleh seluruh roh ketika mengalami proses kematian. Hal ini berlandaskan pada kitab-kitab Purana. Penentuan surga dan neraka tergantung pada karma. Jika banyak berbuat buruk, maka waktu yang dihabiskan lebih banyak di neraka. Begitu juga sebaliknya. Surga diterima sebagai ganjaran terhadap karma baik. Dengan demikian, dalam pandangan agama Hindu, setiap roh pasti merasakan surga dan neraka. Larangan meminum minuman keras. Di dalam agama Hindu terdapat larangan minum alkohol atau minuman memabukkan. Hal ini juga terdapat dalam kitab Manusmriti bab 11 ayat 151. Manusmriti 7:47-50, Manusmriti 9:255, Rigveda Book 8 Him 2 ayat, dan 12 Rigveda Book Him 21 ayat 14. Agama Islam juga melarang umatnya untuk meminum minuman keras atau miras atau minuman beralkohol. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah yang menceritakan mengenai larangan meminum minuman keras yang termasuk perbuatan syaitan. Poligami. Kata poligami agaknya sudah tidak asing lagi di telinga. Poligami merupakan sistem perkawinan yang dimana salah satu pihak mengawini lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.
Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 memperbolehkan laki-laki untuk melakukan poligami. Hal ini juga diperkuat dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batas maksimal dalam berpoligami adalah 4 istri. Dan dalam agama Hindu, terdapat Tresna Brahmachari. Tresna Brahmachari adalah seseorang yang melakukan perkawinan lebih dari sekali, dan sebanyak-banyaknya adalah 4 kali. Hal ini juga dijelaskan dalam Slokantara 1. Jihad. Menurut syariat Islam, jihad adalah berjuang, berusaha, atau berikhtiar di jalan Allah. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 78, yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Hindu juga memiliki konsep jihad yang sama dengan Islam, yaitu berjuang atau berperang melawan kebatilan. Seperti yang dipaparkan dalam Bhagavad Gita 2.50, ketika Krishna menyuruh Arjuna untuk berjihad. Berjihadlah engkau demi memperoleh yoga atau syahid. Jihad itu demi kebaikan kamu. Jihadlah. Rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari 5 kedudukan, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kata sashtang dalam agama Hindu yaitu menyembah dengan 8 anggota badan. Dalam Islam, sujud dilakukan dengan 8 anggota badan, yaitu dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Konsep bersujud dalam Hindu juga seperti dalam konsep sujud agama Islam. Kemudian pada zakat, puasa, dan haji, di dalam agama Hindu terdapat kata Ilaspat, yang artinya juga Baitullah. Tempat tersebut berada di tengah-tengah dunia Pratiwi. Sementara Mekah juga berada di tengah dunia pada daerah garis khatulistiwa. Air suci. Sungai Gangga merupakan sungai suci bagi yang beragama Hindu karena mengandung amrit dan nektar keabadian. Menurut tradisi Hindu, Sungai Gangga tak dapat dipisahkan dari lambang Siwa sebagai bulan sabit. Kemanapun lambang Siwa berada, Gangga selalu ada. Nah, jika diperhatikan, hal ini juga mirip dengan air yang berada di dekat Ka'bah, yang dianggap suci, yaitu mata air Zam-Zam. Bahkan tak sedikit para peziarah Islam yang menaruh air Zam-Zam ini ke dalam botol untuk dibawa pulang untuk mereka dan juga keluarga. Tawaf. Tawaf adalah rukun ibadah haji dan umroh yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf merupakan salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam saat haji dan umroh. Dalam Hindu juga terdapat tradisi yaitu mengelilingi kuil tempat Istadewata yang mereka puja. Kegiatan ini disebut sebagai Nagar Sankirtan yang merupakan sebuah tradisi yang melibatkan prosesi nyanyian himne suci oleh sebuah kelompok daerah pemukiman. Tasbih. Tasbih dimaknai sebagai pembaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih dalam Islam berjumlah 99. Tasbih juga dimaknai sebagai untaian butir manik-manik yang dipakai untuk menghitung ucapan tahlil dan tasbih. Hal ini juga hampir sama dengan agama Hindu. Dalam agama Hindu menggunakan japamala atau genitri. Japamala ini adalah lingkaran tasbih yang digunakan untuk menghitung bacaan saat melakukan japa atau membaca mantra atau suara suci lainnya. Atau untuk menghitung beberapa sadhana atau latihan spiritual lainnya, seperti sujudi di depan ikon suci. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat ya. Jika ada kesalahan dalam informasi ini, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa dikoreksi di kolom komentar juga ya. Tapi ingat, dengan tutur kata yang baik dan bijak. Thank you, update lovers!